Menjadi penulis terkenal adalah impian sebagian orang. Bukanlah hal mudah untuk menjadi penulis yang profesional dengan waktu yang sangat singkat. Penulis profesional pasti sudah melalui proses yang sangat panjang sehingga karya atau tulisan mereka disukai oleh masyarakat. Sebelum dimulai video ini, jangan lupa subscribe dulu dan nyalain notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan video baru. Nah, teman-teman Guapedia, untuk menjadi seorang penulis profesional, kalian wajib tahu nih hal-hal yang harus dihindari oleh penulis pemula. Yang pertama yaitu tidak menentukan outline. Outline adalah garis besar dari tulisan. Agar tulisan yang kamu buat, tujuan dan alurnya jelas, maka kamu harus membuat outline. Misal, di bab pertama apa saja nih yang akan dibahas, dan di bab yang kedua, dan seterusnya, sehingga alur dari tulisanmu itu tidak membingungkan dan jelas topiknya. Lalu bagaimana cara membuat outline? Pertama, kamu harus tahu nih topik dan subtopik tulisanmu. Lalu kembangkan deh outline-outline yang ada. Yang kedua yaitu terlalu banyak pengulangan kata. Pernah baca tulisan tapi banyak pengulangan kata yang berlebihan? Kira-kira tulisan seperti itu apa bisa dibilang bagus? No, tentu tidak kan? Orang akan malas membaca kembali karya-karyamu. Jadi setiap kamu menulis, usahakan pengulangan katanya hanya 4-5% saja dari keseluruhan tulisanmu, sehingga si pembaca tidak merasa bosan ataupun aneh dalam tulisanmu. Yang ketiga yaitu tidak menentukan sasaran pembaca. Ketika kamu menulis tentang tips menjaga kesehatan di usia lanjut, tapi bahasa yang kamu gunakan adalah bahasa anak gaul zaman sekarang, tentu tidaklah cocok. Nah, tentukan target pembacamu. Jika para anak muda, sampaikanlah tulisan yang dalam bentuk santai, gaya dan bahasanya anak muda banget. Begitu pula sebaliknya. Setelah tahu target market atau target pembacanya apa, tentunya kamu akan semakin mudah menentukan topik yang disukai oleh target pembacamu. Yang keempat adalah terlalu banyak menjelaskan tanpa menunjukkan fakta. Banyak tulisan yang panjang lebar, tetapi isinya hanya penjelasan dan berbagai sumber, namun tidak ada bukti yang kuat mendukungnya. Misal, si penulis menulis tentang penurunan minat pembaca saat ini semakin meningkat. Peningkatan seberapa besar dan seberapa persen tidak disebutkan oleh seorang penulis tersebut, sehingga kurang adanya bukti yang kuat untuk mendukungnya. Bagi kalian para penulis pemula, usahakan yang kalian tulis bukan hanya penjelasan-penjelasan saja, tapi diiringi dengan fakta yang ada. Nah, yang terakhir, ini perlu digarisbawahi, yaitu kebohongan atau hoax. Nah, penyebaran berita hoax atau yang tidak benar adanya adalah pembohongan publik yang dapat merugikan banyak orang. Jadi, buat kalian para penulis, jangan sampai nih menyebarkan berita hoax di tulisan-tulisan kalian. Karena ini sangat fatal sekali nih kalau misalnya penulis tahu tentang isi tulisan kalian sebenarnya bukan fakta, tapi hoax. Oke, jadi itu ya teman-teman hal-hal atau poin-poin penting yang harus kalian hindari sebagai penulis pemula. Buat kalian yang mempunyai naskah tapi bingung mau terbitin buku di mana atau mungkin belum ada pengalaman dalam menerbitkan buku, Guapedia solusinya. Langsung saja kirimkan naskahmu di www.guapedia.com. Nah, disitu bakal admin bantu kok, dimulai dari upload naskah sampai pendaftaran ISBN-nya. So, jadi langsung aja kirim naskahmu secepatnya dan sebanyak-banyaknya. Salam literasi! Hai, aku Bernika. Aku adalah seorang penulis pemula. Awal kenal Guapedia yaitu aku dikenalin sama teman aku yang pernah nerbitin bukunya di Guapedia. Nah teman-teman, ternyata nerbitin di Guapedia itu sangat mudah banget. Kenapa aku bilang mudah? Karena banyak banget benefit yang kita dapetin. Dari mulai edit layout, cek typo, desain cover, serta didaftarkan ISBN. Itu semua Guapedia berikan secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi buat kamu penulis pemula? Ayo terbitin naskahnya di Guapedia dan jadilah penulis sukses bersama Guapedia.